Selamat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi Laboratorium Auditing dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian aplikasi Atlas kita ya sebagai tugas kalian di tugas 3 dan keempat, ya. Jadi kemarin memang ada yang inbox saya bagaimana untuk pengerjaan selanjutnya. Jadi maaf karena minggu lalu saya hanya sempat untuk memberikan penjelasan untuk yang tugas pertama dan tugas kedua. Jadi ini lanjutannya untuk tugas 3 dan 4. Semoga saja saya bisa buat lagi PowerPoint-nya besok untuk tugas 5, 6, 7 sampai ke 8 ya. Dan saya harap kalian bisa merevisi, dan ini silakan diingat untuk email di mana kalian bisa mengirimkan revisi daripada tugas kalian supaya saya segera bisa memperbaiki nilai yang sudah saya nilai untuk saat ini masih di tugas 1, ongoing ke tugas 2 ya. Jadi saya harapkan untuk kalian segera kirimkan. Kalau memang sudah dikirimkan ke email saya, tolong di inbox supaya saya bisa langsung cek kembali ya. Nah, kita mulai. Untuk hari ini kita akan mengisi audit cycle kita yang di A210 sampai di A240 ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di sini memang. Jadi nanti semoga kalian bisa menyimak satu-satu yang perlu kalian isi. Dan yang pertama itu di aplikasi ini kita sudah kemarin tugas 1 dan tugas 2 sudah mengisi yang ini ya. Nah, sekarang hari ini saya ajarkan untuk pengisian A210 sampai ke sini dulu, A240. Oke. Yang pertama, pada saat kalian sudah klik untuk A210, maka akan muncul angka-angka yang sudah langsung terekam. Sebenarnya sudah terekam ya ini ya, setelah kalian sudah menginput yang namanya laporan keuangan, seperti yang ada di tugas 2 penjelasan saya ya. Nah, jadi apa-apa saja yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan sini adalah kalian mengisi untuk masalah yang ini marginnya, kemudian ya di sini memang angka-angka ini adalah sudah angka yang sudah ditetapkan, oke. Di soal juga sudah ada sebenarnya. Nah, di mana nanti di sini kalian harus ada pertimbangan profesional untuk diisi, jangan dikosongkan ya. Ini jangan dikosongkan. Oke, di mana ini adalah pertama ukuran dan sifat bisnis, makanya kita bikin di sini secara penentuan materialitasnya adalah 5%, di mana secara umumnya adalah di angka 10% lah gitu ya. Kemudian di sini penentuan pelaksanaannya itu di 50%, walaupun secara keseluruhan tuh antara ini ya, antara ini, oke. Dan pertimbangannya adalah resiko inherent. Oke. Nah, yang paling terpenting nanti di sini simpulannya harus begini ya. Materialitas sudah ditentukan dari pengisian yang di atas tadi. Oke. Diperhatikan untuk status KKP harus komplit. Oke ya. Kalau untuk lampiran kertas kerja tidak perlu ada lampiran karena memang tidak ada diberikan di soal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya indeks 220. Oke, tadi A210 atau 210. Nah, ini 220 ada dua macam yang harus kita isi. Yang pertama itu adalah perbandingan antara data periode, kemudian analisis rasio keuangan. Oke. Kita lanjutkan dulu untuk yang 220.1. Nah, di sini sih sebenarnya sudah terekam langsung ya, jangan di kotak-katik dulu, oke. Karena ini kalau kalian memang sudah benar melakukan pengisian template laporan keuangan, maka ini akan tersaji dengan sendirinya.
Oke. Kemudian bagian ini nanti analisis vertikalnya itu dari periode tahun lalu dibandingkan dengan saldo akhir yang periode saat ini kita audit. Seperti itu untuk cara pengisiannya. Oke ya. Nah, kemudian ini jangan diubah, memang ini seperti ini ya. Jadi cara untuk pengisiannya ini rumusnya adalah seperti itu tadi yang Ibu jelaskan ya, dibandingkan kalau ini vertikalnya memang nggak ada. Oke ya. Karena kan nggak ini dibandingkan dengan ini jadi dia 0%, tapi ini dibandingkan sama yang ini maka menghasilkan angka 80%. Oke. Kemudian deskripsikan untuk analisis perbandingan laporan keuangan yang secara vertikal tadi ya. Jadi ini yang perlu kalian jawab untuk per masing-masing kategori akun tadi ya, akun-akun tadi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah di audit cycle 2020.2. Nah, saya lupa. Tadi ada yang masalah di sini ya. Ada yang di poin ini. Itu coba diklik nanti di sini atau kalau tidak salah diklik biasa, diketik biasa, itu pakai nama kalian. Karena kalian sebagai auditor senior atau bisa dikatakan mungkin lebih baik ya kalian yang melakukan menyiapkan ini jadi namanya, maksud saya namanya itu adalah nama kalian masing-masing ya. Terus dibikin tanggal mulai itu tanggal auditnya saja, tanggal disesuaikan dengan tanggal audit pada saat soal ya, itu kapan dimulainya. Buat aja mungkin setelah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari setelah tanggal perikatan ya. Terus kemudian tanggal selesainya itu tanggal selesai pengauditan laporan itu kapan selesainya, oke. Sehingga nanti akan muncul sendirinya jumlah harinya itu berapa. Kalau untuk reviewnya itu dikosongin aja. Yang penting ini sih yang kalian isi ya. Untuk membiasakan kalian pada saat nanti di pekerjaan itu juga harus ada sisipkan nama, tanggal ya. Begitu juga untuk tanda tangan juga seharusnya sih seperti itu. Oke. Jadi untuk setiap yang ada seperti ini isikan tolong untuk yang membuat itu nama kalian, kemudian tanggalnya untuk yang mulai dan selesai ya. Nah, untuk A220.2 itu ini sudah ada angkanya. Hanya kesimpulan harus diisi ya, dan status KKP tadi ya. Nah, angka-angka ini sebenarnya pakai rumusnya itu sebenarnya ada di sebelah sampingnya lagi dan harus ada analisisnya ya. Jadi kalau misalnya ini 1,6 apa analisisnya? Contoh satu nih, rasio lancar. Perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya dengan aset. Jadi istilahnya kalau dia di angka 1,6 itu bagus. Dalam artian besarnya aset lancar dibandingkan dengan si aset dibandingkan dengan utang lancar itu perbandingan sebesar 1,6. Lebih besar aset lancarnya dibandingkan utang lancarnya. Tapi kalau seandainya tadi itu angkanya adalah 0,9 berarti lebih besar si utang lancar daripada aset lancarnya. Ya, seperti itu untuk masalah analisisnya. Jadi ini harus diisi. Oke. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang tadi, ini rumusnya sudah ada. Aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Kemudian ini rumusnya apa? Jadi kalian tinggal ngikutin aja. Ya, angka-angkanya sebenarnya angka yang di atas tadi. Ya, gitu caranya. Nah, pengisian selanjutnya adalah di sini sepertinya ini sudah ada juga ya untuk masalah angka tersebut. Tapi kalau seandainya pun tidak, kalian cukup melakukan pengisian untuk beban pajak kininya berapa, kemudian
cash and cash equivalentnya berapa ya, disesuaikan dengan angka yang sudah kalian input. Oke. Nah, terus kita masuk ke audit cycle A230. Di sini untuk yang A230 itu ada 8 macam yang harus kita isi. Nah, disinilah banyak sekali yang mungkin bingung bagaimana cara mengisinya. Untuk pertama itu mengenai informasi umum dan aspek legalitas. Nah, di sini tetap simpulan harus diisi, disiapkan oleh tanggal mulai, tanggal selesai. Tolong untuk diisi, ya. Jadi untuk pertama yang kuning itu juga merupakan hal yang harus kalian isi, jangan dikosongkan juga. Dimana di sini adalah kontak klien, kemudian informasi umum, semua ini ada informasinya di soal di dalam Word. Oke, ini nanti kalian baca kembali, diisi ke A230.1. Nah, selanjutnya untuk A230.2 seperti biasa, simpulan juga harus diisi ya. Kemudian untuk struktur organisasinya silakan baca dari Word lagi, diisi lagi. Kemudian ini juga jangan lupa untuk yang 3 macam ini ya, 3 kotak ini aja yang kamu isi. Saya butuh 3 kotak ini yang kamu isi. Oke, pakai nama kalian, tanggal mulai itu anggap saja kita buat aja 3 hari setelah tanggal perikatan, kapan tanggal perikatannya, kemudian tanggal selesai adalah tanggal yang dijanjikan untuk audit reportnya diterbitkan. Oke. Nah, inilah salah satu soal yang di Word ya kemarin ya, yang kita sudah unduh di situs UT. Oke. Itu untuk mengisi yang audit cycle A230.2. Oke, dibaca kembali sehingga kita bisa mengisi bagian yang tadi. Kemudian untuk selanjutnya adalah audit cycle 230.3. Nah, ini memang agak banyak ya, karena kamu harus mengisi per setiap rangkuman uraian siklus. Ada yang piutang, pembelian, kemudian sesuai dengan yang ini. Sesuai dengan proses bisnis dan kebijakan akuntansi rutinnya ini. Jadi kalau ada, diisi, tapi kalau nggak ada nggak usah. Ya. Nah, makanya di sini nih kayak uraian penggajian, penggunaan ini nggak ada. Yang ada cuma ini aja. Sesuai dari soal yang sudah ada di poin ini. Uraian proses bisnis utama. Jadi ini tinggal kamu sebenarnya sih kamu kopas gitu ya. Atau saya harapkan sih sebenarnya jangan kopas, dibaca dulu, kemudian kamu ambil intisarinya gitu. Ambil apa namanya? Satu poin-poin tertentunya aja gitu ya, jangan dikopas semuanya. Oke, selanjutnya mengenai untuk audit cycle A230.4 seperti biasa kamu isi 3 kotak ini dan simpulannya juga harus jangan lupa. Nah, hanya satu sih sebenarnya yang diisi mengenai undang-undang pajaknya aja. Jadi untuk dampak entitasnya itu adalah besarnya pembayaran pajak, kemudian akun utama yang terkait adalah beban pajak kini. Kemudian di sini ada kalimat patuh sesuai dengan di soal Word ya. Kita sudah ada baca itu bahwasanya perusahaan memang sudah patuh terhadap pembayaran pajak, ya, oke, dan pelaporannya. Kemudian lanjut lagi di A230. Di 230 simpulannya diisi, yang 3 ini juga diisi, tidak perlu ada lampiran kertas kerja. Sepertinya ini hanya mengisi ininya aja ya, masalah simpulan. Sisanya yang ke bawah juga itu tidak ada yang perlu dilampirkan sama sekali. Oke. Kemudian, nah kalau untuk 230.6 itu seperti biasa kamu harus isi ini 3 kotak ini juga. Nah, hanya posisi liabilitas bersih dan liabilitas bersih lancar saja yang jawabannya ada, sisanya itu tidak ada. Ya, kalau kamu baca semuanya itu tidak ada. Ini semua informasinya sebenarnya dari soal.
gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kita mau bikin ada tidak adanya, itu sesuai dari kondisi perusahaan. Jadi kalau dibaca kembali dikaitkan dengan yang tadi masalah uraian ini kan mengenai liabilitas ya, mengenai hal-hal yang terkait dengan adanya kecurangan atau tidak gitu ya. Contoh ini indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur gitu. Apakah ada atau tidak adanya pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh tempo tanpa prospek yang realistis. Jadi di sini informasi memang yang di dalam soal kalian itu kan minim ya. Jadi kalau seandainya tidak ada ya tidak ada aja gitu. Tapi kalau untuk di praktiknya kita harus lebih menganalisis kembali, karena kalau di praktiknya itu kan ada kemungkinan ada gitu ya. Jadi per masing-masing aspek keuangan ini harus dijawab sesuai keadaan realita perusahaan tersebut. Itu maksudnya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi untuk audit cycle A230.7 di mana di sini ini sesuai yang ada di Word juga di soal ya. Kita mengisi data-data ini sesuai yang ada di soal, tapi jangan lupa untuk mengisi simpulan. Oke, apakah sudah memadai atau belum? Kemudian mengisi yang 3 kotak ini tadi. Ingat ya. Nah, di soal tuh sebenarnya banyak tuh, tinggal copy paste boleh ataupun kalian buat kalimat kalian sendiri ya. Ini sih sebenarnya sudah merupakan jawabannya, tapi kalaupun mau ditambahkan boleh gitu ya. Ini saya kasih contekan lah setidaknya supaya kalian sekalian belajar ya. Apa-apa saja sih sebenarnya yang mau diisi di masing-masing audit cycle per bagian gitu ya. Nah, dan jangan lupa di sini siapa yang terlibat dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Dibuat namanya dan jabatannya apa. Oke ya. Nah, selanjutnya ini adalah informasi yang tadi untuk mengisi si audit cycle A230.7 ya. Jadi kita lanjutkan kembali yang di audit cycle A230.8 itu kalian hanya perlu menjawab semuanya ini tidak sesuai dengan informasi yang ada ya, karena memang di soal kita informasi ini tidak diberikan, maka kita jawab dengan tidak. Tapi kalau seandainya di lapangan nanti ada, ya ini harusnya diisi dengan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab berdasarkan dari per masing-masing kegiatan ya. Ini ada TC, Wiki, BOD dan bagian lain. Oke. Nah, simpulannya ada salah saji atau tidak. Jadi kalau ini jawabannya tidak semua, maka memang ya jawabannya begini ya. Tapi kalau seandainya ada pertimbangannya nih. Kira-kira ada terjadi salah saji atau tidaknya. Oke, jangan lupa ini 3 kotak ini diisi. Nah, untuk yang bagian audit cycle 240 itu akan saya lanjutkan besok ya. Untuk saya bikin link YouTube-nya. Saya sengaja untuk buat hari ini penjelasan tugas 3 dan 4 supaya kalian cepat merevisi dan kalian juga belajar, karena dalam minggu ini kalian ataupun 2 minggu lagi kalian akan menghadapi ujian. Jadi saya harap secepatnya direvisi, dikirimkan ke email saya dan inbox saya jika kalian sudah mengirim revisi kalian ke email saya ya, supaya saya bisa tahu untuk menilai tugas kalian. Selamat belajar untuk adik-adik semua, semoga berhasil ujiannya. Selamat pagi.